Ya, pemirsa, di kesempatan ini saya bersama dengan narasumber yang ganteng sekali. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabar? Baik-baik. Ya, saya Yupiter. Boleh tahu dan Bapak siapa bisa memperkenalkan diri sehingga bisa diketahui oleh para penonton, para pembaca, para pendengar, para penyimak dari Ngobrol Pintar di edisi siang hari ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Abang Senior. Siap. Saya Melianus Alopada. Oh, Pak Melianus. Ya. Melianus Alopada yang mungkin Abang pernah dengar nama saya. Saya juga bagian dari warga Kabupaten Kupang. Kira-kira begitu. Iya, iya. Ya, untuk latar belakang atau aktivitas saya sekarang sebagai mahasiswa dan juga sebagai aktivis. Oh, aktivis. Ya, sehingga hari ini senang sekali bisa ada bersama dengan Abang Senior untuk bisa bersama-sama di podcast. Ya. Karena sebenarnya saya memang butuh ruang seperti ini. Mungkin kita butuh sedikit banyak waktu, Abang. Ya, karena ya. Bahwa saya juga rindu sebenarnya untuk bisa tampil memberikan kritik, saran dan solusi di Gemoy Official. Namun semoga saja dibuka pintu. Iya. Oke. Karena kelihatannya ada ruang klarifikasi yang diberikan oleh Bapak Bupati, padahal tidak ada ruang kritik di situ. Oke, Pak. Sehingga Pak Mel, izin sebelum melanjutkan, sebenarnya ada apa sih sehingga hari ini boleh kita duduk ngobrol pintar? Apa yang terjadi yang menurut hemat Pak Mel adanya, minta maaf tanda petik ya, sebuah ketidakadilan dalam tanda petik ya, dalam benak Pak Mel seperti apa yang terjadi sebenarnya? Boleh dituangkan seluas-luasnya. Terima kasih Abangku dan terima kasih untuk media Suara Harapan karena ini ownership Suara Harapan dan pertanyaan ini sangat penting. Sangat penting bagi saya pribadi dan menurut saya penting juga buat publik karena akhir-akhir ini di mana beredar di media bahwa Pak Bupati itu tidak anti kritik. Izin, Bupati mana? Bupati kan banyak Pak Mel. Pak Bupati Kupang lah. Iya, Karena kita ada di Kabupaten Kupang. Oke. Pak Bupati Kupang ini mengatakan di media bahwa tidak anti kritik, sehingga saya dengan tegas melalui media ini mau mengatakan bahwa pernyataan Bapak Bupati bahwa tidak anti kritik itu berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Itu izin yang Pak Mel temukan itu di mana? Jadi ada beberapa persoalan yang kemudian kita sebagai warga Kabupaten Kupang, sebagai pemuda mahasiswa dan aktivis mengkritisi, misalnya pola pendekatan pemerintah ke warga Pulau Kera. Satu, kemudian soal pengelolaan keuangan di daerah, misalnya kemarin kegiatan pasca sempat kita singgung soal situasi efisiensi anggaran, namun kelihatannya tidak menerima itu sebagai sebuah kritikan, malah dianggap itu sebagai tendensius. Dan satu Abang yang menjadi keresahan saya pribadi dan itu mengganggu sekali nurani saya sebagai aktivis loh. Sebagai aktivis mengganggu sekali, sehingga reaksi itu muncul bahwa Bapak Bupati Kupang menyinggung soal yang mengkritisi itu bahwa itu ada perbedaan politik. Oh, itu sempat. Ya, itu di mana? Kalau boleh tahu boleh disampaikan media mana yang di Gemoy Official, Abang. Saya menonton sampai habis dan pernyataan itu muncul dari seorang Bupati Kupang yang harusnya memiliki warga itu utuh, tidak membeda-bedakan, mengkotak-kotak. Ya, artinya dengan pernyataan Pak Bupati itu telah secara simbolis membeda-bedakan mana pemilih Pak Bupati, mana yang tidak memilih, kan begitu. Karena mengatakan bahwa dia mengkritisi karena berbeda politik kemarin. Artinya Pak Bupati memberi pesan bahwa yang memilih dia itu sekian persen dan yang tidak memilih sekian persen. Karena bagi saya itu sudah selesai sebenarnya. Sehingga yang kita kritik hari ini adalah kita mengkritisi pemerintahan, bukan kita mengkritisi para calon. Kan sudah selesai, sudah selesai Abang. Kita tidak sedang mengkritisi para calon bupati, kita mengkritisi pemerintahan yang sah. Jadi sebenarnya saya bersyukur ketika pemerintahan merasa tersinggung.
Saya bersyukur karena memang seharusnya pemerintah merasa tersinggung dengan kritikan-kritikan, apalagi dianggap bahwa ini mungkin abang juga melihat atau ya tersebar di medianya seperti itu, bahwa kita hanya menjual opini. Ini juga menarik abang karena terkesan pemerintah ini sekelas pemerintah daerah Kabupaten Kupang belum mampu membedakan mana fakta mana opini. Why? Serius, karena kita bisa lihat abang, kita bisa lihat dari pernyataan Pak Bupati bahwa yang dikritisi itu hanya jual opini, jangan beropini. Sementara yang kita sampaikan itu fakta abang. Oke, kita sudah mendapatkan satu poin penting yang disampaikan oleh Mr. Mel ya. Siap. Jadi bukan penegasan, pesan penting dari penting, awal ini, pengantar ini bahwa Pak Bupati itu anti kritik. Jadi narasi bahwa tidak anti kritik itu berbanding terbalik dengan fakta yang menarik. Ini menarik untuk kita telaah lebih dalam lagi. Oke, Pak Mel. Yang sesuai dengan fakta, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu menurut pemahaman teman-teman itu benar atau tidak? Sesuai dengan fakta atau hanya sebatas opini? Boleh diluruskan terkait polemik yang terjadi. Baik. Jadi terima kasih abang sekali lagi bahwa yang kita mengkritisi kemarin yang terjadi fakta yang terjadi itu ada dua persoalan. Yang pertama kita mencoba mengkritisi pola pendekatan ke Pulau Kera, yang kedua kita mencoba mengkritisi kegiatan prosesi pasca. Baik, dua poin itu. Yang pertama dulu Pak Mel, apa yang terjadi di Pulau Kera? Apa yang menjadi bahan, menjadi catatan dari teman-teman untuk merespon apa tanggapan Pak Bupati? Sebenarnya seperti apa? Poin pertama dulu poinnya bahwa kehadiran Bapak Bupati, kita lihat dalam edaran video itu terkesan komunikasi yang berupa intimidatif, arogansi daripada Bapak Bupati itu sendiri, sehingga kita mengkritisi pola pendekatan terkait dengan konsep relokasi. Kita belum bisa mengkritisi, bukan tidak mengkritisi, tapi kita belum mengkritisi karena apa yang mau dibangun setelah relokasi belum dipaparkan ke publik. Kita belum tahu nilai baik dari relokasi, pasca relokasi apa yang mau dibangun di Pulau Kera kita belum tahu, sehingga kita tidak mengkritisi soal kebijakan itu, bahwa kan yang diklarifikasi itu bahwa niat kita baik, betul niatnya baik, kita tidak mengkritisi itu, tapi pola pendekatannya akan membuat konsep baik itu tidak berjalan. Itu poin pertama. Jadi penegasan bahwa kehadiran Bapak Bupati di Pulau Kera itu seharusnya menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi warga di sana, bukan membuat situasi kemudian warga merasa terhina. Nah itu yang secara, karena kita bicara soal kemanusiaan, mereka juga manusia, mereka juga punya rasa, punya hati, tentu saja bisa tersinggung, sehingga perlu sebagai pejabat publik mempertimbangkan itu saat melakukan komunikasi ke warga. Itu poin pertama terkait dengan Pulau Kera. Kritikan yang dianggap bahwa itu opini, sehingga mungkin Pak Bupati belum mampu atau belum berani mengakui soal edaran video. Tapi saya yakin bahwa video itu tidak diedit. Itu bukan editan, itu murni video asli, dan sayang sekali Bapak Bupati belum mampu untuk jujur dan mengakui bahwa betul ada situasi itu. Dalam video itu narasi-narasi apa saja yang diungkapkan? Yang terdengar jelas itu bahwa yang pertama akan membawa pasukan berapa trek, sekitar disebutkan dalam berita dalam video itu bahwa akan turun menggusur secara paksa. Itu pertama. Pertama. Yang kedua mengatakan bahwa yang tidak ber-KTP Kabupaten Kupang jangan bicara banyak karena akan suruh mandi di laut. Dua. Yang ketiga berikutnya yang paling sebenarnya sensitif itu, narasi itu muncul di pemberitaan, bukan sekedar di video tapi ada muncul juga di berita, dan warga itu cukup berani untuk menjadi narasumber. Saya lihat di beberapa media menuliskan bahwa yang melawan akan diborgol, dan informasinya bahwa ada Pak Kapolres di situ, dan Pak Kapolres tersenyum sinis dan tertawa ketika mendengar itu, mengancam warga untuk diborgol ketika tidak mau menerima relokasi. Ini tiga persoalan yang menurut saya harusnya diberi klarifikasi soal itu.
kita tidak mempersoalkan yang lain. Ini soal pola pendekatan. Pola pendekatan. Kalau memang niatnya baik, niat Bapak Bupatinya baik untuk merelokasikan warga, maka strategi pendekatannya harus humanis. Bagaimana saling menerima. Ini kalau dengan cara ini, saya pastikan sekalipun niat baik pasti ada penolakan. Ya, dan terbukti hari ini ada penolakan gejolak di mana-mana. Itu poin pertama. Ya, poin kedua soal pasca ini ceritanya panjang sebenarnya. Ini menarik juga ya. Mungkin pasca ini kan sudah terlewati. Apa yang ingin Pak Mel mau sampaikan setelah melihat prosesi kegiatan yang telah berlangsung di hari-hari kemarin? Baik, Abang. Jadi menarik. Yang pertama saya juga menjelaskan dulu sehingga apa yang kita sampaikan kemudian tidak dinilai hanya mencari sensasi atau menjual opini seperti dikatakan Bapak Bupati. Saya percaya Bapak Bupati Kupang juga berlatar belakang sarjana hukum, tentu sangat tahu dan paham karena ada asas-asas hukum di semester 1-2 awal itu kita belajar. Ada adegum mengatakan bahwa satu adegum Abang dia mengatakan riktik middle, riktik doel. Cara benar untuk tujuan yang benar. Sehingga kita memahami bahwa dalam situasi pasca itu tujuan-tujuan yang baik dan benar. Oke, tujuannya baik ya, dan tujuannya benar. Baik itu perlu diluruskan. Oke. Tujuannya baik dan benar. Tapi caranya, pelaksanaannya, cara dan pelaksanaan itu yang membuka ruang kritik. Jadi kita mengkritiki karena ada ruang. Ada yang salah. Ada yang belum jelas, keliru, ya. Sehingga kita memberi kritikan terhadap proses pasca. Jadi yang menjadi polemik kemarin itu kritikan saya yang pertama begini Abang, itu saya menulis dalam sebuah grup umum, grup Kabupaten Kupang, saya menulis bahwa hari ini Kabupaten Kupang masih bereuforia dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, sementara instruksi pusat itu dalam Impres nomor 1 tahun 2025 itu menjelaskan atau menginstruksikan bahwa kegiatan-kegiatan seremonial itu perlu dikurangi, bahkan ditiadakan. Baik, Pak, tahan sedikit. Menurut Pak Mel, kegiatan pasca kemarin itu bagian dari seremonial. Ya, kita harus mengakui itu karena dan itu bukan saya yang mengatakan, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan. Sehingga kalau ada yang ingin membantah, jangan membantah saya. Saya menganggap bahwa prosesi pasca itu bagian dari seremoni, kegiatan seremoni. Dan sebenarnya tidak salah sebenarnya. Tidak salah. Hanya, silahkan. Hanya yang konteksnya saat ini. Konteks saat ini dan ada kegiatan, instruksi. Ya, ada instruksi pemerintah dan silahkan dilakukan. Yang penting kita harus memahami situasi hari ini, situasi efisiensi anggaran. Dan kenapa muncul kritikan ini? Saya mencoba menelisik lebih jauh. Ada anggaran dari APBD, sehingga saya perlu mengkritisi. Saya perlu mengkritisi. Jadi pasca kemarin, hemat Pak Mel, bersumbernya dari APBD. Ya, itu sesuai dengan laporan panitia dan informasi yang beredar bahwa murni kegiatan itu dilakukan dengan sumber anggarannya APBD. Itu tahun berapa itu? Ya, APBD-nya pasti tahun anggaran 2024 karena APBD itu kan sudah diketuk di tahun 2024, tinggal dieksekusi di 2025 sehingga saya melihat bahwa agak aneh. Tadi saya awali kenapa riktik middle, riktik doel, cara benar untuk tujuan yang benar, itu terkesan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan mungkin roh atau regulasi dalam sistem pemerintahan. Karena oke lah, saya punya satu data yang ingin saya buka juga di publik nanti, karena terkesan kalau memang APBD ini sumber kegiatan sumber dana dari kegiatan pasca ini adalah APBD, berarti tentu ada OPD yang bertanggung jawab atas program itu. Sekarang pertanyaannya, OPD mana, program yang mana, diketok kapan, disetujui anggarannya kapan. Oke, Pak Mel, berarti yang kemarin panitia itu bukan dari OPD? Bukan. Itu dari mana kalau boleh tahu? Kalau informasi yang beredar itu kan Pemuda Kristen, dan kita tahu bahwa Pemuda Kristen ini dibentuk secara dadakan untuk hanya mengeksekusi
kegiatan prosesi Paskah, sehingga saya tidak punya tendensi dengan, sama sekali tidak punya tendensi dengan siapapun. Tapi ini kita membuka apa yang sebenarnya terjadi, sehingga saya bilang itu pemuda Kristen dibentuk untuk eksekusi program pemerintah. Nah ini juga aneh, APBD bisa kelola atau dieksekusi oleh pihak di luar pemerintah. Ini saya mencoba untuk menelusuri regulasi tapi tidak ditemukan saya. Semoga Pak Bupati menemukan itu. Oh, jadi pertanyaannya mempertanyakan terkait dengan keabsahan dari pengelola kepanitiaan ini. Ya, sebenarnya bukan, ya, dia sebenarnya bukan apa mempertanyakan atau menelisik soal legalitas siapa yang mengeksekusi, tetapi kita lebih pada melihat pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan secara benar. Nanti siapa yang mempertanggungjawabkan anggaran sebesar 700 juta dari APBD itu? Pas kemarin anggaran 700 juta? Ya, 700 juta di luar CSR. Karena kemarin kita lihat ada CSR 300 juta untuk Paskah. Sehingga kita melihat bahwa ketika anggaran itu sudah dikeluarkan, sudah terrealisasi, pasti ada pertanggungjawaban. Siapa yang akan bertanggung jawab? Karena ini kita juga bingung mengikuti informasi-informasi yang keluar dari pemerintah daerah ini, yang eksekusi seolah-olah kegiatan ini milik pemuda Kristen. Namun diklaim seolah-olah ini milik kita bingung sebenarnya pemuda Kristen yang eksekusi atau pemerintah yang eksekusi ini prosesi Paskah. Ini perlu diluruskan ya. Perlu diluruskan, dan yang menjadi ruang kritis di sini adalah pemerintah. Negara ini tidak beragama. Agama ada dalam negara. Kalau pemerintah daerah Kabupaten Kupang hari ini merayakan prosesi Paskah, yang dimana itu adalah memperingati hari kebangkitan atau kita umat Kristiani punya hari raya, maka bagaimana kita berpikir soal Kabupaten Kupang ini mau dibawa ke mana? Sementara kita tidak menganut satu agama di sini. Kenapa tidak merayakan Idul Fitri juga, tidak merayakan misalnya pemuda Katolik atau pemuda Islam dilibatkan? Tidak bisa. Sehingga saya melihat bahwa yang paling tepat itu adalah memang harus dari lembaga keagamaan. Oke lah, sekarang kita sebutlah pemuda Kristen. Pemuda Kristen dibentuk dalam situasi yang artinya dadakan. Dadakan. Saya merasa itu dadakan, dan ketika mengeksekusi ini kegiatan prosesi Paskah, anehnya murni anggarannya dari APBD, dan sangat disayangkan juga kalau DPRD, karena saya melihat seolah-olah DPRD tidak mengetahui ini. Semoga saja nanti boleh dikonfirmasi ke DPRD apakah mengetahui anggaran 700 juta untuk prosesi Paskah itu benar dari APBD, kapan diketuk, kapan disetujui, dan OPD mana yang akan bertanggung jawab, itu bisa dijelaskan juga. Karena saya tidak punya tendensi, sekali lagi abang senior, saya tahu ada senior-senior yang lebih paham soal situasi Kabupaten Kupang. Kalau saya melihat dari sisi aktivisnya, benar kemarin saya mengkritisi dan ditanggapi berbagai media termasuk Gemoy official, sehingga saya berharap juga, saya sebenarnya membuat satu surat kepada pemerintah daerah Kabupaten Kupang Abang. Tujuannya untuk bisa beraudiens langsung dengan Pak Bupati, meminta penjelasan kegiatan prosesi Paskah kemarin itu, dana dari 700 juta itu bentuknya apa? Hibah, sumbangan, atau memang itu milik pemerintah Kabupaten Kupang tetapi diberikan kepada pihak luar yang untuk eksekusi kegiatan prosesi Paskah. Nah ini saya rasa tidak perlu tersinggung secara personal, karena saya sedang mengkritisi pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Saya tidak mengkritisi siapapun. Saya tidak mengkritisi pemuda Kristen, saya tidak mengkritisi panitianya, tapi saya mengkritisi pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Saya berharap pemerintah daerah kabupaten yang tersinggung dan boleh menjawab itu ke publik, tidak menjawab pun tidak jadi masalah. Karena kalau bicara soal Kabupaten Kupang ini, kembali lagi bahwa itu tanggung jawab kita semua. Dan satu lagi abang, satu lagi yang saya sebenarnya pribadi merasa kesal lah sebenarnya kalau sekelas Pak Bupati bicara soal politik dikaitkan dengan program kerja. Karena
sebenarnya kita ini sudah lupa situasi politik kemarin. Kita sementara fokus ke program kerja. Tetapi ketika Pak Bupati berbicara seperti itu, maka saya juga bisa menduga, karena ini dugaan. Pak Bupati menduga bahwa kita mengkritisi karena berbeda politik katanya. Sementara politik kemarin itu sudah selesai dan itu demokrasi. Kita semua punya hak demokrasi. Saya juga bisa menduga, secara politik bahwa kegiatan prosesi pasca kemarin adalah bagi-bagilah kepada tim-tim pendukung. Kan saya juga bisa menduga seperti itu kalau secara politik. Karena Pak Bupati membuka ruang itu, mari kita bicara. Kita coba cross check siapa pelaksananya, kedekatannya. Kita boleh bicara itu. Kalau Pak Bupati merasa bahwa kritikan saya tendensinya politik, berbeda politik, maka dugaan saya juga bisa terjadi ke sana. Normal saja itu. Oke Pak Mel, di puncak perayaan Paskah kemarin ada penyerahan 18 unit mobil secara simbolis. Itu ditujukan ke 14 klasis dan 4 paroki dengan sumber anggaran dari APBD. Apa yang Pak Mel mau sampaikan terkait dengan itu? Silakan. Ya, ini juga menarik sebenarnya. Niat baik yang pertama, kita apresiasi niat baik dari pemerintah daerah Kabupaten Kupang untuk penguatan lembaga keagamaan seperti disampaikan. Namun barang itu kan tidak serta-merta. Ini bicara soal sistem pemerintahan yang birokrasi dan administrasi, semuanya harus berjalan seimbang. Nah, tentu saja hal itu sudah dibahas dalam APBD 2024 dan ada keterlibatan DPR. Nah, ini juga harus terbuka bahwa hibah 18 unit mobil itu kalau diuangkan itu Nilainya cukup besar. Miliaran. Cukup besar. Dan ini yang menariknya, Abang, kita melihat kembali pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 bahwa bukan hanya sekedar kegiatan seremoni atau perjalanan dinas yang dikurangi, soal hibah juga disebutkan. Kalau tidak salah, Abang. Saya melihat dalam instruksi itu soal hibah-hibah juga diatur. Tidak bisa memberikan hibah sesuka hati, semaunya. Dan saya rasa bahwa entahlah, mungkin sinode membutuhkan atau klasis membutuhkan, atau itu mungkin menjadi kebutuhan prioritas dalam satu klasis, silakan. Tapi ini kan menurut informasi itu adalah bagian dari program yang telah masuk dalam visi misi. Ya, kalau sudah menjadi program yang dimasuk dalam visi misi, tentu sudah disinkronisasi dan tentu ada OPD yang juga harus bertanggung jawab, karena kalau masuk dalam program berarti ada penanggung jawab programnya. Tapi harus dilihat dari sisi efisiensi. Iya, kembali lagi dilihat dari sisi efisiensi anggaran. Saya merasa bahwa ini bagian dari kritik saya terhadap Bapak Bupati Kupang, terlalu over soal pemberian. Maksudnya over bagaimana maksudnya? Saya rasa over karena mengeluarkan anggaran APBD hari ini tanpa melihat situasi efisiensi anggaran. Di tengah di efisiensi itu yang kita mencoba untuk mengkritisi itu, tetapi selalu dinilai bahwa itu asumsi, opini dan sebagainya, bahwa hari ini kita mengeluarkan kritikan ini karena ada instruksi presidennya. Kalau tidak mungkin kita mengkritisi ini, begitu, karena kita juga tahu dan kita melihat situasi hari ini. Tapi perlu kita pelajari apa isi instruksi presiden nomor 1 tahun 2025. Ya, kita perlu pelajari karena Bapak Bupati Kupang dalam satu kesempatan juga menyuruh baca baik-baik instruksi presiden. Kita akan baca sehingga pemirsa boleh dapat mengetahui, walaupun secara pasti sudah mari kita bacakan, sudah diketahui ya. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Presiden Republik Indonesia dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan dan seterusnya kepada
para menteri, panglima, kepolisian, jaksa, kepala lembaga pemerintah, para pimpinan, para gubernur, para bupati. Ke-1 untuk yang pertama, ke-1 melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi. 1. Kementerian lembaga dalam APBN tahun anggaran 2025. Kita lanjut langsung saja pada posisi poin-poin instruksi itu. Untuk gubernur dan bupati, wali kota itu di ke-4, penonton, pemirsa. Yang pertama, poin ke-4 dalam Inpres menyatakan bahwa gubernur dan bupati dan atau wali kota untuk yang pertama membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, atau FGD. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Yang ketiga, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden. Keempat, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. 6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian lembaga. Itu di poin ke-6. Yang ke-7, melakukan penyesuaian belanja. Oke, pemirsa, kita telah mendengar yang menjadi catatan untuk perlu kita sama-sama lakukan pendalaman dan kita benahi jikalau ada terjadi kekeliruan dalam tanda petik di masing-masing kubu ya. Perlu kita, kubu ini harus dijelaskan Abang. Kubu ini karena yang di terkesan kita sebagi-bagi kubu ini. Yang dimaksudkan adalah bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Itulah kubunya di situ. Betul. Maka kalaupun memang ada terjadi kekeliruan, perlu kita benahi. Betul. Untuk catatan-catatan kritis ini bukan menjadi musuh, bukan menjadi serangan untuk kita harus mencari siapa salah siapa benar. Betul. Tetapi kita mau meluruskan kepada khalayak umum, kepada penonton yang ada di seluruh Kabupaten Kupang, sehingga ada edukasi ada pencerahan-pencerahan yang baik, sehingga tidak terjadi multitafsir di antara satu sudut pandang masing-masing. Karena itu terima kasih Pak Mel, kita boleh dapat mengambil aplikasi. Saya tidak bisa menyimpulkan karena kita akan buka ruang kepada bagian pemerintah untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Mester. Ini pesan terakhir Abang. Karena nanti akan ada ruang yang Abang sampaikan bahwa akan diberi ruang oleh bahwa yang saya kritisi adalah pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Sekali lagi yang saya kritisi itu pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Yang boleh tersinggung harus pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Kalau yang tersinggung adalah tim pemenangnya Kakanda Yos, saya rasa itu kerdil. Itu konyol sekali dan itu memalukan sebenarnya. Kalau yang merasa tersinggung adalah pemerintah hari ini, saya sepakat. Karena barang sudah selesai, politik sudah selesai. Itu pesan terakhir lah. Boleh merasa tersinggung, yang penting bisa memastikan diri bagian dari pemerintahan hari ini. Kalau masyarakat silakan untuk mengkritisi, saling menukar ide dan gagasan, tidak masalah. Tetapi jangan terkesan seolah-olah berdiri di pihak pemerintah untuk memberi argumentasi, karena itu bisa blunder, bunuh diri di situ. Karena saya tahu betul bahwa pemerintah daerah hari ini juga tidak bisa membatasi diri untuk dikritisi. Apalagi kritik yang konstruktif, yang membangun harus diberi ruang. Dan tentunya by data. By data. Bukan by opini. Betul. Dan saya juga punya data soal dua kritikan tadi itu. Jadi, tapi dianggap sebagai opini. Jadi pemirsa, perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mel ini bukan opini.
Ya, bukan opini. Sekali lagi bukan Bukan opini. opini, tetapi berdasarkan data yang ditemukan langsung Ditemukan langsung. oleh Pak Mel sehingga diangkat untuk kita sama-sama evaluasi. Evaluasi. Bukan untuk menghakimi, tidak. Kita Tidak punya sama-sama tendensi mengevaluasi sehingga kita kalaupun adanya kekeliruan kita benahi dan tentu menuju Kabupaten Kupang Emas ini bisa tercapai. Amin. Itulah cita-cita kita semua. Kita berharap itu. Oke, terima kasih Pak Mer sekali lagi. Siap. Ini bagian dari pertama. Kita akan lanjut pada ngopi-ngopi selanjutnya. Ya. Siap. Tuhan memberkati Pak Mel. Sampaikan salam hormat buat teman-teman aktivis, keluarga di rumah, dan juga seluruh teman-teman yang ada bersama-sama di pelayanan Pak Mel. Demikian ngobrol pintar saya di edisi part pertama. Nantikan part-part kedua dengan tentunya topik-topik yang berbeda, tema-tema yang berbeda. Tayangan ini boleh ditonton di YouTube Media Suara Harapan, juga di TV Suara NTT. Iya, ada di Facebook, ada di TikTok, ada juga di www.suarantt.com, ada juga di www.suara.com. Tentu semua yang kita lakukan untuk membawa atau mengedukasi para seluruh masyarakat Kabupaten Kupang agar cerdas dalam menganalisa setiap pemberitaan, setiap tontonan tayangan-tayangan yang tentunya memberi edukasi bagi kita semua. Tuhan memberkati. God bless you.